Itu namanya di mana? Jadwal ibu namanya di mana sono? Ini Sana jam 11. kaping 11. Kaping 11 tahu? Jam 12. Oh, oke sih pagi. Iya. Ya dipegang aja. Sok mamang gitu teh. Ada mang. Para pejuang teh ya. Ya, nuhun. Tes. Mangga ibu, makalah sudah di tangan? Sudah. Kita mulai ya. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa wa a'addan nara liman asa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan thalab ilmu kita, menambah wawasan di dalam keagamaan yang tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan khususnya pada pagi ini mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta merta kita mendapat catatan terbaik yaitu amalan sholihan, amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menyampaikan bahasan tadi sudah diumumkan ada banyak sahabat atau rekan atau ikhwan kita yang sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan mereka cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan penyakit yang ditimpakan membawa rahmat, membawa barokah dan mudah-mudahan yang sakit juga keluarganya diberi ketabahan dan keikhlasan sehingga Allah menyembuhkan kembali dengan sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, bahasan kali ini judulnya menemui Allah dalam tenang. Agak-agak mengejutkan, agak-agak menakutkan ya.
Karena kalau judulnya menemui Allah itu artinya meninggal. Mengingatkan kepada kita sekalian bahwa banyak orang-orang yang ketika hidup di dunia tidak punya rasa akan mati. Kenapa? Karena sangat senang, sangat nyaman hidup di dunia. Oleh karena itu harus diingatkan bahwa setenang apapun, senyaman apapun kita di dunia, kalau sudah habis waktunya kita akan dipaksa, dipanggil oleh Allah untuk pulang. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu ada perintah dari Rasul, pepatah aktsiru dzikra hadimil ladzati, yakni al-mauta. Perbanyaklah kamu sekalian mengingat sesuatu. Jadi kita diperintah oleh Rasulullah harus sering-sering mengingat. Apa yang harus diingat itu adalah sesuatu yang suka memutuskan berbagai kenikmatan. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat bermain, ya. Nikmat apapun di dunia ini akan terputus. Nah, itu harus diingat-ingat katanya, harus banyak mengingat itu. Ternyata di belakangnya ada penjelasan yaknil mauta. Apa yang suka memutuskan berbagai kenikmatan itu tiada lain adalah al-mauta, kematian. Oleh karena itu judul ini akan mengingatkan kita ya kepada kematian dan juga kehidupan sesudah mati. Paling tidak kita akan siap-siap bagaimana nanti ketika Allah memanggil kita, maka kondisi keimanan, ketakwaan kita harus dalam keadaan stabil, karena kita ingin sekali ketika dipanggil oleh Allah itu kita sedang di puncak kebaikan. Maka judulnya adalah husnul khotimah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, menemui Allah dalam tenang. Nah di sini ada kata tenangnya di situ ya. Artinya kalau ada judul menemui Allah dengan tenang, ada juga yang menemui Allah itu dalam kegelisahan. Siapa yang tenang, siapa yang gelisah? Yang tenang itu yang bawa banyak bekal untuk menghadap Allah itu. Tenang aja bawaannya. Kenapa sholat sudah dilaksanakan? Tidak cukup yang fardu, yang sunatnya juga dipapai hiji-hiji terus. Kemudian dia melaksanakan saum yang wajib, saum sunat juga suka dilaksanakan. Pokoknya sudah semampu mungkin untuk melakukan apapun, maka ketika dipanggil oleh Allah itu tenang saja. Ketika dipanggil tenang. Karena apa? Orang yang meninggal dunia dalam keadaan baik itu sekalipun sakit yang dirasa dicabut nyawa itu, tapi dia punya kegembiraan. Kenapa? Karena malaikat berbisik dulu dan memperlihatkan tempat dia nanti di akhirat. Nah gitu. Makanya rasa sakitnya itu hilang, kemudian tergantikan dengan rasa bahagianya. Maka itulah yang bikin dia tenang. Yang satu lagi gelisah, resah, awur, khawatir. Kenapa? Karena dia sadar bahwa selama hidup di dunia itu dia tidak melakukan apa-apa, jauh dari Allah, jauh dari Rasulnya. Maka ketika datang kematian itu menyakitkan, tapi rasa sakitnya tidak ada yang mengobati karena amalannya adalah buruk di hadapan Allah. Oleh karena itu kalau kita disuruh milih mau mati dengan tenang, mau mati dengan gelisah, pasti jawabannya mau mati dengan tenang. Harus seperti apa itu? Insya Allah di sini akan dibahas semuanya ya. Baiklah, menemui Allah dalam tenang. Yang pertama ada Al-Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat ke-46. Kita baca pakai ta'awudz langsung kepada ayatnya. Mangga. Katinga bu sakitu. Aralit nih bunya. Karena ini cuma satu lembar saja sih disimpelkan ya. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin, garis bawah ibu, yang yakin. Yakin apa? Yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya.
Jadi ada segelintir orang-orang yang merasa yakin bahwa dia atau mereka akan menemui Tuhannya. Menemui Tuhannya itu adalah meninggal dunia. Dan ayat ini sedang menerangkan tentang sebelumnya itu di ayat ke-45, di ujung sekali ayatnya ada al-khosyin, ya. Al-khosyin itu adalah orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Kemudian ada ayat yang ini dijelaskan bahwa orang yang khusyuk itu adalah mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Jadi kalau ibu ingin melakukan ibadah dengan khusyuk, maka ingatlah Tuhan dan ingatlah tentang kematian itu. Maka otomatis kondisi sholatnya akan baik-baik saja, saumnya akan baik-baik saja, tolab ilmunya akan baik-baik saja. Karena apa? Diyakini bahwa tolab ilmu ini harus menjadi bekal ketika menemui Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang disebut khusyuk itu adalah mereka yang merasa yakin akan menemui Tuhannya. Maka di sisi lain ada orang yang tidak yakin tentang kematian. Kenapa? Orang kafir makan juga gitu. Bahkan kepada hari pembalasan, hari pembangkitan juga mereka tidak mengerti, tidak mau memahami. Bahkan pertanyaannya, apakah kami yang sudah menjadi tulang belulang mungkin bisa bangkit kembali? Pertanyaan mereka seperti itu. Apakah yang sudah menjadi tulang belulang itu bisa bangkit kembali? Muncul bahasa orang mustahil. Begitu ya mereka bilang. Kalau saja pertanyaan itu diluncurkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti jawabannya, jangankan yang sudah pernah hidup dibangkitkan kembali akan mudah, bahkan yang belum hidup oleh Allah dihidupkan, maka mudah bagi Allah. Nyatanya Allah menamakan dirinya Al-Muhyi. Al-Muhyi itu yang menghidupkan, Al-Mumit yang mematikan. Jadi Allah itu mahir menghidupkan, mahir mematikan. Hanya saja kita sebagai makhluknya berarti menjadi isim maf'ul, dihidupkan, dimatikan. Jadi kalaupun sudah menjadi tulang belulang, bahkan tulangnya sudah bubuk menyatu dengan tanah, Allah sisakan satu tulang di dalam tubuh kita yang bernama tulang ekor. Tulang ekor itu ibu tidak dihabiskan oleh Allah. Kenapa? Di dalam hadisnya disebutkan bahwa ketika Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah hancur lebur dengan tanah itu, jadi Allah mengambil, menciptakan kembali tulang belulang itu dari tulang ekor itu sendiri. Maka muncullah tulang-tulang itu menjadi tangan, menjadi kaki, menjadi tubuh kita, dan akhirnya kita bisa berjalan menuju Allah untuk dihisab pada hari itu. Sangat mengerikan ini. Jadi ibu-ibu tidak jauh-jauh, kalau ingat sama Allah, ibu ingat tulang ekor, sudah ingat sama Allah. Tulang ekor di dalam tubuh kita tuh ada semuanya. Sok tanyakan kepada dokter, tulang ekor ma abdi nu mana? Ada di sebelah belakang itu. Ada orang yang jatuh, tulang ekornya itu remuk gitu, maka itu susah sekali disembuhkannya itu, ya. Jadi tulang ekor itu judulnya tulang ekor, tapi dia punya peranan yang sangat besar di hadapan Allah ketika Allah akan menghidupkan kita kembali, ya. Nah, maka bagi kita yakin, seyakin-yakinnya kematian itu akan ada, dibangkitkan juga akan ada. Makanya jadilah orang-orang yang khusyuk dan merasa yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Ditambah di belakangnya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Garis bawahi, kembali kepadanya. Makanya kalau ada orang diberitakan meninggal, ya, langsung kita berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami akan pulang, akan kembali kepadanya. Makanya kenapa ibu jauh deui ka pangaosan teh jauh deui teu capek gitu. Kalau dibilang capek, katakan capek. Siapa bilang naik tangga enggak capek? Ibu ngos-ngosan barusan naik tangga. Tapi saya salut barusan karena ada ibu yang datang dari mana tuh teh, dari Manggahang apa tadi, Cangkring. Ketika saya tanya ibu berapa usianya, 80 tahun lebih, Masya Allah itu. Ada yang masih sumping, ibu-ibu kesini 80 tahun lebih masih bisa naik tangga, luar biasa itu, ya. Benar-benar ini akhir yang baik, karena tidak banyak orang yang diberi usia seperti itu tapi tidak bisa berjalan,
tidak bisa duduk-duduk di majelis taklim, tapi beliau masih ada. Dan ini pelajaran bagi kita. Nah, yang tua bisa hadir di sini, masa iya yang muda tidak bisa hadir di sini? Jangan banyak alasan. Atuh da abdi mah ngasuh incu, tah elingan anakna, boga anak ulah dibikeun ka indung ya. Asuh kudu sanes. Karena itu ibunya jadi terhalang mau tolab ilmu, ngasuh incu, kasihan. Padahal di akhir-akhir kehidupannya harus banyak melakukan amal-amal baik ya. Mudah-mudahan kita tetap ada di majelis taklim, mendapat kerinduan tersendiri dan ilmu kita tambah banyak, wawasan tambah banyak, dan paling penting tambah banyak amal solehnya. Amin ya robbal alamin ya. Nah itu di surat Al-Baqarah Ibu ayat ke-46. Di bawah ditambah di surat Al-Ankabut surat ke-29 ayatnya ke-5 ya, ayat 5. Ayo kita baca lagi. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharap, garis bawahi mengharap ibu-ibu ya. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah ya. Mengharap pertemuan dengan Allah itu ibu-ibu diartikan bisa mengharap ingin mati, bisa. Kalau saya tanya sama ibu-ibu, boleh nggak punya harapan ingin mati? Boleh tidak? Ibu osok tak gitu ya Allah, iraha atu abdi maut teh Gusti, gitu enggak? Enggak kita. Ibu mah justru sieun kana maut teh ya. Kenapa coba gering-gering seletik belenyang ka puskesmas ya kan? Sakit-sakit sedikit belenyang ka rumah sakit. Ada obat yang diminum, ada obat yang ditempelin, ada obat yang disuntik, ada obat yang bagaimana itu. Kenapa ibu mengejar obat seperti itu? Tapi hakikatnya manaon eta teh sieun maut begitu ya. Tapi di sini ada orang yang mengharap dalam artian karena mati itu tidak bisa ditolak ya kan? Mati tidak bisa ditolak, tidak bisa juga diharap-harapkan. Ketika kematian itu datang maka datanglah. Dan itu benar-benar di luar nalar kita. Kapan sih Allah memanggil kita itu? Apakah lagi musim dingin gitu? Atau musim ngijih gitu tak? Ada orang yang ketika diwafatkan oleh Allah dalam keadaan musim hujan. Sehingga ketika menunggu raat eta kuburan bade digali susah raatnya. Ada yang begitu Bu. Takdir orang itu macam-macam. Ada yang satu lagi emang sudah digali sih, udah mulai digali tiba-tiba geretek hujan. Itu yang namanya air itu nggak saat-saat, tapi kan tergenang itu sehingga itu mayat itu mau dimasukin gimana karena banyak airnya. Ada yang begitu. Ada juga yang meninggal dunia dalam keadaan naon banjir bandang. Ada kan? Ada ya. Ini berbagai kejadian itu harus kita jadikan pelajaran. Ada apa ini? Dan kita tidak tahu kenapa dia dimatikan sehingga dalam keadaan tadi banjir bandang sehingga mau masuk ke liang lahat itu susah karena airnya terus keluar. Yang satu lagi malah kebalik, lagi musim kemarau sehingga entang ngali tanah menitas luar biasa, lama sekali. Udah mulai digali tiba-tiba ada batu gede banget, pindah lagi ke sebelah sini bergeser, ada apa. Oke, jadikan itu cerita, tapi jadikan juga pelajaran. Jangan-jangan ya, ketika Allah mempersulit kematian seseorang, mempersulit dikuburnya, bahwa dikaitkan dengan amalnya. Lalu kita berpikir, inginlah dimudahkan dalam segala hal. Meninggal dunianya mudah, lepasnya itu turuh itu dengan mudah, kayak senyum dia itu. Terus murileng kaluhur sekedap, jika nyesep kembang dia jelas, nggak ada kekerejetan, nggak ada ucapan yang bikin kaget, nggak ada mata melotot, nggak ibu menikah tenang meninggalnya seperti dalam keadaan bahagia tersungging senyuman. Itu pun harus dijadikan pelajaran. Kenapa seperti itu? Jangan-jangan dikait-kaitkan dengan ibadahnya semasa hidup di dunia. Berarti otomatis ketika di sini barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, dalam artinya mengharap pertemuan dengan Allah, dalam keadaan baik-baik saja, senang, tenang, bahagia, begitu ya. Nah, di sini ditambah. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Ya,
Pasti datang waktu yang dijanjikan Allah itu waktu kematian. Per detik kah, per menit kah, per jam, hari, minggu, bulan, tahun, kita tidak tahu. Kalau sekarang kita masih duduk di sini tenang-tenang saja, napas masih enak, penglihatan masih jelas, pendengaran juga seperti itu. Tapi kita tidak tahu berakhirnya sampai kapan. Yang jelas persiapkan ya untuk menyambut kedatangan kematian itu. Kenapa harus dipersiapkan? Ya iyalah, karena kalau kita tidak bersiap-siap, jangan-jangan menyebutkan la ilaha illallah gehese. Padahal menurut Rasulullah, man kana akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kehidupannya itu berucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dakhala jannah, wajib orang itu masuk ke dalam surga. Nah, itu salah satu bekal. Cuman ibu-ibu, ditalkinan bisa jadi orang yang mau meninggal dunia ditalkinan terus ditalkinan banyak orang, tapi ini menikelu menyebut la ilaha illallah itu susah. Kenapa? Sementara yang satu lagi bukan ditalkinan, dia sendiri yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah ya. Dikaitkan lagi dalam kehidupan sehari-hari, maka orang ini sering berucap itu ketika hidup di dunia dan mengakui dalam hati bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Orang yang suka berbuat musyrik mana ada bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena itu kalaupun diucapkan oleh ahli musyrik itu kan bertolak belakang. Dalam ucapan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, aridina prakanana justru dia punya Tuhan selain Allah. Jadi nanti oleh Allah akan diperlihatkan, nah kamu dulu yang suka menyembah ini, menyembah itu. Sekarang buktikan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ibu-ibu ada yang susah itu sekali seperti itu. Babaliuran liwartosan ti palih dia babaliuran. Ibu-ibu dalam keadaan gelisah teh, suka bingung, suka lieur, suka sieun melihat orang yang meninggal seperti itu ya. Oleh karenanya sok kenalkan diri kita kepada Allah, laksanakan apa perintahnya, tinggalkan yang dilarangnya satu demi satu, maka insya Allah kita akan baik-baik saja dan dipermudah dalam melepaskan nyawa. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, orang yang berharap bertemu dengan Allah. Nah, orang yang berharap bertemu dengan Allah itu orang-orang yang baik, ibu-ibu, yang soleh. Pertemuan dengan Allah itu dirindukan oleh mereka, seperti para sahabat gitu ya, tabi'in atau para nabi, para rasul. Mereka itu ibu-ibu merasa kadang sono karena meninggal itu. Sono karena mati itu kenapa? Karena sudah tahu nanti akan seperti apa ketika mereka meninggal, yaitu dalam keadaan penuh dengan kenikmatan, disambat oleh Allah, oleh para malaikat, dan akan merajai ibu-ibu ya surga-surga itu, dalam artian akan mendapat surga yang paling mahal, yang paling indah, yang sesuai dengan perilaku dirinya ya. Katakan kita belum merindukan kematian, tetapi bersiaplah, karena pada akhirnya Rasul juga bertanya kepada orang yang tanya-tanya, mata sa'atu, wahai Rasulullah, hari kiamat iraha. Maka Rasulullah akhirnya menjawabnya, ma'adadtalaha. Jangan bertanya terus tentang mati, tentang kiamat, kan itu rahasia Allah. Sekarang yang benar, ma'adadtalaha. Kamu tuh sudah siap-siap belum kalau mati? Kamu sudah siap-siap belum kalau ada kiamat? Jadi Rasulullah kembali bertanya kepada kita, pada akhirnya ibu kita simpulkan, oh jangan dipertanyakan tentang kiamat, tapi persiapan saja supaya ketika datang kiamat itu, yaitu kematian itu, maka kita dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang. Nah, itu pasti datangnya garis bawahi. Tapi kembali kita tidak bisa menjawab pasti datangnya teh kapan. Mohon pan eta mah rahasia Allah kematian maknya. Suka disebut-sebut jodoh, pati, bagja, cilaka. Kagungan saha teh? Kagungan Allah. Dalam artian seseorang tidak bisa campur tangan siapapun itu tentang jodoh, pati, bagja, cilaka. Kalau harus berjodoh, makanya ada jodoh yang timpang sekali ya. Istrinya 56 tahun usianya dan suaminya adalah 25 tahun. Aya nu kitu? Aya. Ibu jangan cemburu, makanya ibu mah ngomentar, iya meningerakeun etanya si ibu. Naon kitu? Geus kolot make kawin deui. Kenapa gitu ibu? Ya sok bayangkan nikahnya teh ka berondong, tahu gak berondong begitunya. Ibu jangan berkomentar, dan nikah mah boleh atau dah pada kuku mangke mangga. Pada suaminya sudah tua banget, ya istrina muda banget mangga.
Kalau istrinya tua banget, nah suaminya muda banget boleh. Jadi menikah mah nggak apa-apa, beda usia jauh atau apapun itu. Jangan dikomentar. Cek ibu teh teu buah ka era kolot-kolot kawin ka budak gitu. Atuh ibu kan wae nya padahal mah cenah manehna jeung abdi teh ngora keneh abdi mending ka abdi. Oh, ternyata dia itu cemburu. Sabab anu nikah tadi teh jeung manehna teh ngora keneh manehna. Kenapa tuh seperti itu? Apa jodoh? Jodoh teh kagungan Allah, jodoh pati. Yang keduanya pati teh maut teh ya. Kan yang suka aneh-aneh maut itunya. Disebutkan di ayat yang lain, aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, di mana saja kamu berada, yudrikkumul mautu. Yang disebut mati itu akan tahu kamu sedang di mana. Orang Bandung sedang piknik ke Amerika, dah disusul buku maut tadi disusul. Pada akhirnya dia mati di Amerika. Kemudian orang Amerika mati di Indonesia. Ada disusul ku ajal itu. Jadi ajal itu tidak mengenal di mana dia berada. Yang jelas surah Allah cabut itu nyawa, maka Israel akan mulincir ibu melihat orang itu dan dicabutlah nyawanya itu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun dia ada di dalam peti yang sangat kuat, peti besi, tapi maut menerjal we kadinya. Makanya ibu jangan berpikir tenang we abi mada moal maut aya mil kita tuh moal maut moal wanian cenah naon malaikat teh nyabut nyawa abdi mah ngajago pisan. Nah seperti itu ibu. Di belakangnya ada wahwas samiul alim ya. Dan dia itu Allah adalah yang maha mendengar. Diingatkan kembali, hanya dua yang disebut di sini nama Allah itu As-Sami' Al-Alim. As-Sami' maha mendengar, Al-Alim maha mengetahui. Diingatkan kembali karena banyak manusia yang menyangka bahwa Allah tidak mendengar. Kita suka takut didengar oleh orang lain. Aduh, tadi saya lagi ngomong jelek, jangan-jangan si ibu mendengarkan. Ya sieun didangkeun ku orang lain mah. Tapi ibu-ibu lupa bahwa ada yang maha mendengar. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bab omongan itu ibu dinilai terus. Kayak ibu ngomong sorangan, tapi bari amak-amakan kuku lutus. Dosa teh eta? Dosa. Tos liren ayeuna. Atos liren ayeuna. Nya ayeuna mah liren. Aya di bumi tos liren acan kuku lutus teh. Ibu yang kuku lutus itu sedang melupakan Allah itu. Kenapa sedang melupakan Allah? Mau disangkanya Allah itu tidak mendengar. Dia sendiri kok di rumah gak ada siapa-siapa, suaminya gak ada. Anak-anaknya lagi keluar rumah, dia sendiri di dalam ruang kuku lutusnya pedah di bumi awut-awutan tak ya numeresa. Maka pada waktu ibu kuku lutus, ibu teh eta teh sedang melupakan Allah bahwa Allah itu As-Sami, Allah teh maha mendengar ya. Jadi Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Mau pelan mengucapkannya, mau kenceng atau mau di dalam hati, Allah tahu itu ya. Dan Allah itu alimum bidatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di hati-hati manusia. Nah kalau Allah maha mendengar ibu-ibu, nah kita pun tentu atur pendengaran ini. Kita juga mendengar diatur apa yang harus didengar yang baik-baik ya. Makanya di surat Al-Baqarah ada yang begini, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ada tiga poin yang disebut. Orang itu sumun tuli, bukmun bisu, umyun buta. Itu cacat kan. Orang yang seperti itu disebut cacat. Tapi kalau ini mah cacatnya bukan cacat secara kasat mata. Sumun tuli sebenarnya dia bisa mendengar kok. Bukmun pire sebenarnya dia bisa ngomong. Umyun sebenarnya dia bisa melihat. Ternyata ku Allah dicap jika gitu teh karena apa yang diberikan oleh Allah dari 3 poin itu tidak digunakan dengan baik. Sumun tuli. Jadi kalau mendengar kebaikan teh nggak mau balieuran we ya. Mau ke pengajian nggak mau. Jadi kalau dia ke pengajian rasanya disindir terus kata dia itu. Gak mau saya pergi ke pengajian. Kenapa tuh ustaznya sok nyindiran abdi wae begitu ya. Padahal ustaznya tidak ada yang sindir-sindir begitu. Tugas ustaz mah menyampaikan aja apa yang ada di dalam Al-Qur'an sampaikan.
Di dalam hadis Rasul sampaikan, cuma dia merasa kesindir-sindir karena dia ngabedegah di jalanan atau siapa yang begitu itu dia, makanya asa kesindiran. Ibu jangan suudzon. Ketika ibu datang di pengajian justru harus berterima kasih, ya Allah, untung langkah saya disampaikan ke masjid ini. Kalau saya tidak sampai, berarti saya tidak mendengar kebaikan-kebaikan itu, baik yang dari Al-Quran, baik dari hadis Rasulullah. Ya, jadi sumun itu adalah orang yang tuli untuk mendengarkan kebaikan. Dan buktinya kalau mendengarkan keburukan dia mau. Ngomongkan batur salami-lami, nonton televisi mau, mendengarkan karaokean mau. Kenapa? Kalau mendengarkan pengajian tidak mau, berarti ku Allah disebut tuli seperti itu teh. Naudzubillahi min dzalik ya. Yang kedua bukmun. Bukmun itu bisu. Bisu itu seperti apa? Sama. Kalau ngomong nutup paruguh mah capetan, ngomong nutup paruguh mah ya, nuju amek-amekan, nuju kuku lutus, nyarekan batur, itu dia pinter itu. Makanya kalau ngomong itu juga pakai jurus sospol. No sospol teh? Sosoromat popolotot ya. Kalau ngomong itu jurus sospol ya. Bukan sosial politik, tapi sosoromat popolotot kalau ngomong itu. Surah Allah loh. Pinter kalau ngomong seperti itu mah. Tapi kalau ngomongkan kebaikan dia kalau gak bisa membicarakan tentang kebaikan. Maka yang begitu itu disindir ku Allah disebutnya teh bukmun teh pire nyaeta naon ibu bisu. Yang satunya lagi umyun mah buta tuh lolong. Kenapa ya? Lihat apa-apa dia bisa, tapi melihat tulisan Al-Quran dia tidak mau. Melihat tulisan hadis Rasulullah mereka tidak mau. Kenapa? Jangan-jangan ibu-ibu ku Allah nu disebut lolong teh nu kitu ari ningali aksarana naon mah mau, tapi melihat hal-hal yang baik dan bermutu di hadapan Allah maka dia tidak mau. Nu kitu teh disebut teh lolong. Tapi alhamdulillah kita mah baca Quran masih ibu baca Quran? Oh masih. Sadintana sabaraha jam ayeuna tos saya peningkatan? Kan waktu itu mah ditaros Bu aya setengahna tina 24 jam belum. Waktu itu kan 12 jam belum. Dipotongkeun deui genep jam belum juga tuh. 3 jam dipotongkeun deui belum juga. Cing ayeuna urang taros. Sudah ada peningkatan sekarang Ibu satungkulan maca Al-Qur'an berapa lama sekarang? Sabaraha? 3 jam aya? Berarti acan keneh ya. Sejam setengah? Ayah sejam setengah insya Allah ada ya. Tapi kan saya sudah ngasih tahu sama ibu, kalau satungkulannya begitu ibu susah, nanti sekedik-sekedik atuh ya. Sesudah sholat subuh berapa menit sesudah sholat duhur berapa menit. Atau ibu kebetulan ibu di mana di pasar. Ibu di pasar karena kifayahnya emang di pasar rezekinya itu. Kan tidak selamanya orang itu datang berjubel membeli kepada ibu. Ada kalanya ibu ibu ngalengut di pasar teh karena pembeli belum pada datang. Coba ngalengutnya diganti dengan maca Al-Qur'an. Berapa menit? Ternyata menunggu orang hadir ada 20 menit tuh. Disarengkeun sareng nu tadi bada subuh, sarengkeun sareng bada duhur. Berarti bisa kok satu hari itu ibu bisa membaca 3 jam kalau disempal-sempal seperti itu. Ya, kumaha urang tiasana. Karena nanaon ibu-ibu yang jaminannya teh akan satu huruf yang dibaca menghadirkan 10 kebaikan. Berarti mata kita tidak akan disebut buta oleh Allah kalau seperti itu. Ponnya itu mendengar murotal yang nyantel murotal. Ibu mengadadangu kan ya bari sasapu, bari apa murotalnya didengarkan, maka tidak akan disebut buta. Tidak akan disebut tuli, tidak akan disebut bisu, karena kita menjalankan semua itu semampu kita, insya Allah ya Bu ya. Maka ibu-ibu Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Itu di surat Al-Ankabut ayat ke-5. Sekarang di tengah-tengah ada hadis. Hadis ini isinya adalah doa. Nah ini tambahan doa buat ibu-ibu. Mungkin ada yang belum hafal doa ini, nanti ibu tambahkan ya dalam koleksi doa-doa ibu. Ibu kan suka punya buku kecil tipis, judulnya teh 75 doa Rasulullah. Ada yang punya di sini? Itu populer banget atuh. Yang saya tanyakan ibu sekarang sudah hafal saberiji tina 75 teh. So, jawab. Itu memiliki sudah 5 tahun lebih. Sudah 10 tahun lebih beli buku itu teh masih ada. Dilihat teh weteh datara dibuka-buka tuh ya. Jadi kalau bukunya tidak dibuka-buka kapan mau hafalnya? Dihafalkan itu ya. Paling hebat menghafal itu dipraktekkan.
kayak menghafalkan ayat Al-Quran dipraktekkan di dalam sholat. Jadi lama kelamaan jadi biasa membaca itu, jadi hafal ya. Nah ini ada doa ibu-ibu, mudah-mudahan doa ini bisa segera ibu hafalkan dan disampaikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fauza bil jannati wan najata minan nari. Nah sakitu aya samingun teh apa sakitu kong lamitoy atuh samingu meuni cangkeul ngantosana nanya. Sok coba nanti pulang dari sini apalin terus apalin. Makanya makalahnya jangan dirikes-rikes, dibaca sama ibu. Kalau ibu misalnya aduh rencet nya anak ieu mah, tah sok dipoto di kana HP ke nanti dihafalkan dina HP ya, dibuka di kapanpun itu, dicacana ka mamana. Rawahul Hakimu Abu Abdillahi wa qala haditsun shahihun ala syarti Muslimin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di antara doa Rasulullah, garis bawahi di antara doa. Berarti doa Rasul itu banyak banget. Cuma di antaranya yang suka dibaca oleh Rasul itu doa ini. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud tadi ya. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang ini doanya ya. Tadi sudah dibaca bahasa Arabnya, sekarang kita lihat artinya. Disimak dengan baik, karena kalau ibu berdoa harus mengerti artinya teh apa. Seperti juga ibu sholat, kalau ibu lagi sholat tuh dari takbiratul ihram sampai salam itu harus memahami isinya apa. Dan itulah salah satunya untuk menjadikan sholat kita khusyuk ya bu ya, khusyuk karena apa? Mengerti apa yang kita baca itu. Nah kalau ada orang yang sholat di awal sampai akhir tidak tahu maknanya, biasanya sholatnya teh suka bapak satar bulan gitu ya. Apa bapak satar bulan nang teh teu emot duka naon anu dibaca teh, makanya harus dipelajari ya. Nah ini diantaranya, coba kita lihat isinya apa dari doa yang tadi. Ya Allah biasa, Allahumma ya Allah. Kita kalau berdoa kadang Allahumma, kadang Robbi, kadang Robbana, sama ya. Tapi ibu tidak boleh mengganti-ganti seenak hati. Sekalipun Allahumma dan Robbi dan Robbana itu juga yang dipanggilnya adalah Allah, tapi tidak boleh ibu ganti-ganti seperti doa yang ini. Kalau sudah dipatenkan pakai Allahumma, ya udah Allahumma aja, jangan diganti dengan Robbi ya. Kalau yang sudah dipatenkan Robbana pun jangan diganti dengan Robbi atau saujeratna. Dina Al-Quran seperti itu, kayak kita berdoa Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kenapa tidak boleh diganti-ganti? Karena sudah dipatenkan. Dan kalau ibu mengganti domir-domirnya itu bisa-bisa salah, apalagi tidak tahu ibu-ibu. Yang jelas saayana nya eta mah domir nahnu, sadana Rabbana na. Ada Robbi, kalau Robbi itu Tuhanku, kadituna ni seperti itu ya. Itu mah domir anak. Kalau ini Allahumma artinya ya Allah ya. Jadi mulai ibu hafalkan ya Allah, sesungguhnya aku meminta. Nah, meminta kasaha kepadamu. Siapa kepadamu teh? Kepada Allah yang tadi disebut di awal, Allahumma ya Allah. Sesungguhnya aku meminta kepadamu. Ini juga mengajarkan kepada kita, sok garis bawah ibu-ibu, meminta kepadamu ya, bahwa Allah itu memang tempat meminta. Allah itu tempat meminta, Allah itu tempat memohon, Allah itu tempat meminta perlindungan. Layak bagi Allah dipanggil-panggil oleh kita seperti itu, sangat layak. Karena apa yang kita minta ke hadapan Allah, Allah akan bisa memberinya ya. Makanya digambarkan di ayat Al-Quran yang pendek, Allahus Somad. Asa kenal itu surat apa? Bukan kenal ya, tapi sangat kenal ya. Surat Al-Ikhlas ayat kedua ya. Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Jadi semua alam, semua makhluk yang ada di alam ini, ibu bisa bergantung kepada Allah tentang keinginannya, cita-citanya,
harapannya, permintaannya, permohonannya itu disangakeun ka Allah sadaya. Kalau nyamuk saja ibu-ibu bisa meminta kepada Allah, apalagi manusia yang kebutuhan hidupnya tuh banyak sekali manusia. Sok atuh kalau ingin sesuatu dari Allah minta ke Allah. Makanya ibu diperintah berdoa itu. Sok udu nih, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan. Seperti itu ya. Jadi meminta terus. Nah sebaliknya kalau meminta tong kana kuburan, sok ngadapang dina kuburan teh bari nyebat nami abah naon eta teh ya. Abah naon duka abahna naon, abah deui. Aipek si abah teh batuk, burutuk teh lumpat manehna teh reuas. Aneh ya. Kalau kita memanggil Allah, Allah tidak muncul suaranya. Kenapa? Itulah Allah. Allah tidak muncul suaranya. Untuk menguji kepada kita, Allah itu kan belum lihat kita wajahnya, belum dengar kita suaranya. Tapi kenapa Allah dipanggil-panggil terus? Karena Allah ada di hati kita, ada di hati paling dalam. Laras kamu, maka sok otomatis aja nih, mau naon-naon kita lagi nyamuk kelamaan lupa ngobrol. Ya Allah, suka begitu kan? Ya Allah, sanggup. Barang ditinggal teh nyawa geus tutung. Geus kita astagfirullah, nuhun Gusti ente dugikeun ka ngagugudag ka luhur. Kan banyak cerita itu. Ibuna ngobrol wae, nonton TV wae, ari sangu ibu-ibu, kompor gas teh geuning sakedap set-set seperti itu teh. Tiba-tiba kebakaran rumahnya. Kenapa? Karena tadi ngobrol wae, ada seperti itu. Jadi kita lagi senang, disebutlah nama Allah itu. Lagi sedih, disebutlah nama Allah itu. Kerewas, disebut juga nama Allah. Kenapa ya? Padahal kita belum ketemu sama Allah, dengar suaranya juga tidak, tapi ada Allah di dalam hati kita. Itulah bedanya keimanan, akidah, seperti itu. Makanya urus akidah itu yang baik. Di antaranya adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas, kita nguruskan akidah ya teh. Qul huwallahu ahad. Keyakinan bahwa Allah itu satu. Allah itu satu. Tidak seperti manusia. Kalau ada seorang bapak pasti akan ditanya, saha eta teh putrana? Tuh, si bapak itu ada putranya. Saha ramana? Si bapak itu ada ramanya. Saha rayena, saha lancekna, saha alona tuh. Jadi seorang manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi Allah mah sendiri. Allah itu ya, tidak ada siapa-siapa, tapi dengan kesendiriannya itu Allah mampu mengungguli segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena Allah memang Maha Pencipta segala sesuatu. Tadi ya, dipanggillah Allah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Naon nu dipenta teh? Apa-apa yang dapat mendatangkan rahmat-Mu. Mujiba rahmatika, ya, apa-apa yang bisa mendatangkan rahmat-Mu. Ai rahmatan naon artosna rahmat teh? Kanya ibu mau disayangi oleh Allah? Maulah. Jadi bahasa orang ngadoa kita, ya Allah, tunjukkan aku kepada sesuatu yang bisa mendatangkan rahmat, bagiku rahmat-Mu. Ternyata banyak ibu-ibu, kita baca Al-Quran mendatangkan rahmat bagi kita. Kita meremaweh kata tangga mendatangkan rahmat bagi kita. Kita menolong orang di jalan mendatangkan rahmat kepada kita. Jadi banyak sekali yang kita lakukan itu. Maka meminta kepada Allah tunjukkan, karena kadang-kadang orang lupa atau tidak tahu kamananya kuduna. Ameh Allah ngalungsurkeun rahmat, maka ada banyak cara termasuk sekarang. Ibu kenapa hadir di sini? Karena ingin dipikanya aku Allah. Ibu-ibu datang di awal waktu, kemudian berjejer mengatur saf. Kalau di Asopia ini rapi ya, kalau duduknya tuh rapi seperti ini, bersaf-saf seperti itu ya. Karena kalau di masjid yang lain ibu-ibu nggak mau dibikin seperti ini teh. Anggar we lalumpatna teh kasisi gitu ya. Kasisi itu, kuriling kasisi. Jadi kalau ibu-ibu di sisi, jadi Bu Ella itu kalau ceramahnya kikiwan tak populilitan seperti itu. Karena mustaminya berceceran di mana-mana. Tapi kalau di Asopia ini rapi seperti ini. Di masjid-masjid besar memang rapi, kayak di Pusdai, kayak di Masjid Trans Studio. Itu kalau ibu berceceran duduknya, disiuh-siuh gitu teh. Ya, ku qayyimul masjidnya enggak boleh duduknya seperti itu, harus rapi seperti itu. Tapi akhirnya dibagi-bagi di antara saf yang ke-1 dan saf yang terakhir, yang paling gede pahalanya yang mana? Yang pertama. Mohon maaf kepada yang di belakang. Kenapa seperti itu gitu di antara. Jadi artinya memberi semangat kepada ibu, datang lebih awal gitu. Lebih banyak pahalanya. Kenapa? Karena datang lebih awal ibu sempat sholat tahiyatul masjid dulu, ya kan? Ibu datang ke sini baru 2 orang begitu ya. Baru 2 orang, baru beberapa orang, jadi ibu sempat tahiyatul masjid dulu.
Yang datang di belakangan gak keburu, apalagi kesiangan. Tapi itu juga ibu-ibu masih selamat karena lengkahnya lengkah ke rumah Allah di sini. Cuman tadi memberi semangat orang yang rurusuhan sieun kaseepeun dina tolab ilmu, itu adalah pertanda orang yang baik seperti ini ya. Pada akhirnya nu mana nu gaduh ganjaran teh sadayana ya. Anu sila gaduh ganjaran, ayana sila. Nah, anu emok gaduh ganjaran, ayana emok. Anu nangunya curiga nyeri tuur, apalagi itu judulnya. Kalau tidak nyeri tuur, wela gimana ya saya mah nyeri tuur, jadi nangunya tolap ilmunya teh kapasihan gitu ganjaran kapasihan. Ibu-ibu ya, yang nyender karena dinding ta kapasihan ka ganjaran kapasihan. Nyender karena tihang menigus dikontrak sama kumanehna ulah batu, ieu mah tihang nu abdi. Pengumuman ini mah tihang nu abdi. Jadi ibu di sini mah justru mau gimana juga dapat pahala aja ya Bu nya, insyaallah ya. Nah, mangga Bu kembali minta kepada Allah itu, ya Allah gitu. Aku meminta kepadamu apa saja yang dapat mendatangkan rahmat-Mu. Jadi tunjukkan kepada amalan-amalan itu, baik amalan dengan ucapan, dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan tangan saya, dengan kaki saya, dengan uang saya, dengan ilmu saya, atau dengan kekuatan saya. Ya Allah, tunjukkan pokoknya mah apa yang harus saya lakukan yang akhirnya mendapat rahmat dari-Mu. Jadi kita itu berharap ingin dipekanya aku Allah. Kenapa? Karena lamun dipekanya aku Allah, surga pun akan dikasihkan kepada kita, ya kan? Keriduannya, ibu-ibu, perlindungannya, pertolongannya, semua ditumplakkan ke hambanya yang baik. Itu makanya kita harus punya syarat dulu. Gimana caranya supaya Allah merahmati kita? Ya, insya Allah kita yang ada di sini semuanya. Saya insya Allah, ibu-ibu, terus ada kru TV, Al Jihad TV, itu semuanya ada di sini, semuanya kebagian pahala. Amin ya Rabbal alamin. Yang tidak hadir di lantai ini ada yang di bawah sambil dagang itu, tapi mendengarkan, jalan aja pendengarannya, itu pun dapat rahmat dari Allah. Jadi mana yang bisa, silahkan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu-waktu ini kapanpun itu bisa untuk mendatangkan rahmat dari Allah. Amin. Itu satu ya. Kemudian yang keduanya, kesungguhan mendapat ampunan-Mu. Yang kedua kesungguhan mendapat ampunan-Mu. Jadi ingin semua dosa itu terampunkan. Kalau kita berdoa seperti itu, ya nyatanya kita sadar bahwa hidup ini tidak terlepas dari dosa. Betul nggak Bu? Ibu masih ada dosa-dosa? Masih sebanyak apa? Aduh, ararisin nyebutkan anak teh ararisin. Kayaknya masih banyak deh dosa-dosa itu ya. Sekalipun tidak dosa-dosa yang gede-gede banget, tapi misinu alit oge ari renyek mah anger we tuh jadi banyak. Makanya kita mengucapkan astagfirullah tuh jangan terhenti. Kapanpun iraha bae emot karena kesalahan, kekurangan diri enggak hari tekene astagfirullah Gusti, punten abdi tina dosa-dosa. Seperti itu. Ada juga kalimat astagfirullah, ada juga kalimat rabbik firli. Ada rabbik firli. Rabbi non pangeran abdi igfirli, maafkan aku, ampuni aku. Tabu rabbik firli sama astagfirullah tak identik ya. Balah ibu mah pulang dari WC, ibu sok ka WC? Bade naon ka WC? Tong dibeja-beja pokoknya ada aja ya. Ibu ka WC ngalengkahkeun sampean nu paling kiri kiwa, pertanda bahwa WC itu zona yang tidak aman. Kenapa WC zona tidak aman? Sebab di WC mah penghuninya jin laki-laki, jin perempuan. Kemudian isinya apa itu? Berbagai jenis yang namanya apa? Ibu kuman, bakteri, atau juga di situ ada apa? Ada najis seperti itu. Maka Rasul mah pintar ngajarkeun ka urang sok lengkahkeun sampai anu paling katuhu dan kita menyadari oh ini adalah zona tidak aman. Maka ngadoana ge kitu, Allahumma inni a'udzubika mina hubuthi wa khaba'ith. Ya Allah, abdi nyuhunkeun perlindungan ka Gusti tina godaan jin lalakina jin awewe. Kadang al-hubuthi wal khaba'ith diartikan tadi ibu kotoran-kotoran seperti itu. Nah, kita sudah buang hajat di situ, kemudian kita keluar. Maka keluar itu kembali kita ke zona aman. Maka dilengkahkan sampai anu paling katuhu sambil mengucapkan gufronaka. Gufronaka teh ada fi'il yang dibuang.
Asana mah ibu-ibu astagfiruka gufronaka ya. Astagfiru gufronaka. Aku meminta ampun ya. Ampunilah aku. Atau meminta gufronaka, aku meminta pengampunanmu. Atlubu gufronaka, aku meminta pengampunanmu. Tuh Bu. Dina Islam selalu ada tata cara seperti itu. Maka kalau tadi aja imam magfiratika, ibu-ibu dosa apapun yang pernah kita lakukan yang gede, yang menengah, yang kecil. Ibu seseuna nu mana? Nu kecil. Nu menengah aya, nu kumahanya nu menengah teh nya. Yang besar ada sok ibu teh asa mah teu aya nu besar mah maok abdi mah tara. Zina tara abdi mah. Riba tara. Judi tara. Ngarampok tara. Tapi lamun nolak kacaroge mun diajak kulem abdi mah osok. Tah eta teh dosa gede. Nya. Ibu-ibu mah kade. Karena apa muncul ada la'ana. Kalau ada kalimat la'ana eta teh dilaknat. Jadi kalau ada memunculkan kalimat laknat itu teh dosa ageng ibu-ibu ya. Maka hadisnya sudah sangat dipahami oleh ibu-ibu. Ada kalimat yang begini, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Idza da'a rajulun ra'atahu ila firashihi fa'abat. Sing saha nu diajak kulem ku carogena tah. Tapi fa'abat menolaknya dengan berbagai penolakan. Maka kadituna teh fabata wa alaihi godbanu, suaminya itu kesel, bendu, terasa kulem ibu, ya kulem we, karena ibu mentang tidak mau diajak. Maka kesananya la'anat hal malaikatu hatta tusbiha, maka para malaikat akan mengutuknya sampai waktu subuh. Nah, itu dosa agung, ya. Jadi makanya ibu jangan tadi tara ngarampok mah, tara jinah mah, tapi nolak kacaroge teh dosa. Agung dosa na oke. Moal deui kitu. Tuh berarti osok. Moal deui kitu moal berarti osok. Namanya boela abdi mah tara nolak, abdi mah malih nawisan, abdi mah kitu teh ulah da ngerakeun atunya nawisan. Bapak bade naon ceuk carogena teh. Mun bilih we bilih bade. Naon cenah bade naon cicing ka ditu ikon metik loba kerjaanna pasti eraeun tong kitu-kitu teh itu biasa aja ya Bu. Jadi dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar harus terampunkan. Makanya sesungguhnya aku meminta kepadamu tadi apa yang mendatangkan rahmat, nuka hiji, yang keduanya adalah mendapatkan ampunanmu. Nukatilu, keselamatan dari semua dosa. Tuh, keselamatan dari semua dosa. Jadi mau melakukan dosa teh tidak jadi, ibu mah keburu ingat saya pisan eta teh. Sur tetangga teh ibu, sinilah mampir dulu ada kulub sampe gerak. Seneng karena kulub sampe, apalagi itu kulub sampe, kulub talus, kulub hui, kulub cau, kon masa bangsa di kukuluban. Aduh aman ya bagi usia kita mah aman, nggak ada kolesterol yuk ibu. Tapi kita lagi ngopinya nanti orang sambil ngomongkeun mitohanya, gitu. Oh iya begitu harus. Iya Pak Nabi kesel beberapa yang ngomongkeun mitoha. Cek ibu teh ini tahu benar bahwa itu adalah dosa, maka ibu tolaklah semua itu. Maka ibu teh nuju menyelamatkan diri dari dosa-dosa. Jadi bukan hanya permohonan, ya Allah selamatkan saya dari dosa, bukan hanya permohonan. Ketika ibu mau terjerumus ke dalam dosa-dosa itu, kemudian ibu langsung ingat dan tidak jadi melakukan dosanya. Nah, eta kitu nyelamatkan diri tina dosa teh ya. Jadi harus dengan prakteknya. Itu yang ketiga Bu. Kemudian selanjutnya memperoleh semua kebaikan. Tuh. Ingin Bu dari apapun itu kebaikan teh kabagian wae gitu Ibu. Membuat masjid yang segini gede enggak sih sampai kita mengeluarkan ratusan juta untuk masjid, enggak ada uangnya juga. Jangan-jangan ratusan juta tuh puluhan juta juga tidak bisa. Tapi ada seorang ibu, seorang pemuda tidak bisa mengeluarkan hartanya karena memang tidak ada. Tapi dia mengambil bagian lainnya yang tidak digarap oleh orang lain. Naon? Beberes masjid. Ya, beresan masjid di Ibu ini hari Jumat beresan, siapkan, disapuan, dikepel, terus kacanya dikosongkan, apapun itu, sampai dia tidak ridho melihat ada cangkang permen di luar masjid, eta meni teu ridho, enggak dicanak dibersihan. Maka dia sudah mengambil bagian dari kebaikan itu. Jadi jangan sampai infak teu bisa, sedekah teu bisa, imaman teu bisa, jadi makmumna teu bisa, mersihan masjid teu bisa, geletuk teh maot dina kayan teu bisa naon-naon. Kayak Allah akan bertanya,
Dulu kamu kiprahnya kok begitu-begitu amat sih? Orang lain mengambil bagian yang bisa, kamu itu enggak. Jadi akhirnya mau teh kosong molongpong, ya buta ya amal-amalan. Naudzubillahi min dzalik ya. Sama Bu, kalau kita sekarang melihat kepada orang Palestina, ya Allah, syuhada, syahid-syahid itu sudah berjatuhan terus-terusan. Pembahasan pada waktu itu sudah dibahas sampai meninggal itu 3.400 sekian yang meninggal itu. Sekarang nggak tahu lagi, bertambah terus. Oleh karena itu anak-anak kecil ketika diwawancarai, sholat kami itu sekarang jadi 6 kali, 1 hari 1 malam itu. Kenapa 6 kali? Kan 5 kali sholat fardu itu, iya sih katanya. Yang 5 kali sholat fardu, tapi yang satu lagi adalah sholat jenazah itu seperti wajib tiap hari. Karena banyak berjatuhan syahid-syahid. Ibu syahid-syahid itu orang yang mati syahid, makanya mereka itu tidak harus dimandikan, tidak harus disolatkan, tidak harus pakai kain kafan yang rapih-rapih, nggak usah. Apa adanya bro, saya dilebetkan, ibu-ibu dientep seperti itu karena yang meninggalnya banyak. Tapi di luar dugaan mereka itu ibu-ibu, satu tidak akan dihisab karena mereka itu langsung masuk ke dalam surga itu teh. Usahid seperti itu teh. Cuman ada sebuah hadis ketika dibangkitkan mereka dari kubur yang disebut alam ba'ats, maka ada orang-orang syahid itu ibu-ibu berjejeran, kemudian ibu-ibu di dalam tubuhnya itu baloboran getih, ada yang bocor di sini di kepalanya, ada yang bocor di perutnya. Kita kan bayangkan anak kecil diserang nuklir ibu-ibu, hancur kan badannya itu, sampai berkeping-keping juga. Ada orang tua dewasa, ada anak-anak, ada ibu-ibu seperti itu. Maka mereka akan dibangunkan dengan bercucuran darah di mana-mana. Kemudian Allah perkenalkan kepada mereka yang ada pada waktu itu. Siapa yang ada di alam mahsyar? Semua manusia yang pernah diciptakan oleh Allah. Ini loh, kalau kalian mau tahu nih, orang yang ngabring ini adalah orang-orang yang mati syahid. Yang pada hadis ayat Qur'annya disebutkan jangan menganggap bahwa orang yang mati syahid itu mati. Bukan. Mereka itu hidup di sisi Allah, diberi rezeki dengan keselamatan yang penuh. Jadi jamin mati syahid, ibu cuma pindah alam saja. Di alam dunia pindah ke alam kubur, tapi diberi rezeki dan diberi rahmat dan diberi jaminan segala sesuatunya. Makanya kan orang-orang banyak berpikir ingin mati syahid kan begitu. Nah, kata baloboran getihnya tinggal itu cuma sebentar. Ketika mereka sudah mutar ke semua orang bahwa inilah orang-orang yang mati syahid, tiba-tiba ibu-ibu darahnya itu hilang. Darahnya hilang, apa-apanya hilang, dan mereka berganti dengan tubuh yang sempurna, yang ganteng, yang cantik. Kenapa? Nah, ini adalah gambaran untuk orang-orang yang mati syahid seperti itu. Hari kita di sini bisa nggak sih mati syahid? Bisa saja dengan mati syahid yang lainnya. Kita tidak bisa perang di sana, tapi mendoakan dari sini bisa. Dengan mendoakan mereka terus maut, orang bisa mati syahid juga. Atau dengan infaknya, atau dengan tolab ilmunya, atau dengan membangun masjidnya. Jadi mati syahid itu banyak. Cuman yang dikenal sih di dalam hadis Rasul ya 5 cara mati syahidnya. Kahiji terbentur benda keras sampai meninggal. Namanya simkuring ngadeg-deg sekedik tuh di daerah Palasari atau apa ya sebelah sana. Ada nggak tahu tabrakan, nggak tahu jatuh gitu. Cuman si bapak nanti masih nangunyar kene ibu, di pelipis kanannya darah ngocor terus, kemudian di kakinya juga. Di daerah super betek, itu makan jalannya teh lurus, sering sekali terjadi di situ. Nggak tahu apa, aduh ya Allah khawatir ninggalin nantinya. Seperti itu kayak orang mageswati. Nah, mau mati syahid mah lebih dari itu. Nah, katakan ada orang yang ketabrak ibu, jugur kan dengan benda keras itu, motor dengan motor, mobil dengan mobil, atau dia ketabrak gitu. Ada yang pakai motor, kemudian disoledak, ada oli, kemudian gepruk ke tengah, dipengker tolojor truk. Ada yang seperti itu Pak. Oh ibu-ibu, seperti itu hancurnya. Tahu upami perjalanan orang itu orang yang baik, ibu-ibu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka dengan tertabrak seperti itu, mati di tempat itu bisa masuk kategori mati syahid. Orang kampung mah celaka nanti sanes kitu, naik karena kalapa ragrag tina tangga kalapa aya kitu ada. Orang kampung mah kitu tah. Kan simkuring orang kampung Bu Ella juga ya. Dulu kalau ada yang celaka teh di kampung mah kitu ragrag tina tangkal begitu. Dipacok orai begitu cilakan teh orang kampung mah. Ti gugulutuk ti gunung kayak begitu tuh ya. Nah, kalau saja ti gugulutuk ti gunung jeger karena batu, wah pecah ini kepalanya, mati di situ. Nah, itu ge termasuk mati syahid. Itu yang ke satu ya, terbentur dengan benda keras. Yang kedua mah mati terbakar. Mati terbakar. Aya nu sok mau terbakar ada.
Kahuruan dia tidak sempat keluar, oh udah geheng gosok. Pokoknya ieu mah terkena benda panas. Yang satu lagi mah sanes kahuruan naik karena tiang listrik dan memang tugasnya seperti itu. Gak tahu gimana tuh tegangan listrik yang sangat besar itu belum dimatiin atau apa, kasetrum di luhur tapi kang merengkel ibu tutung geheng, itu juga termasuk mati syahid. Tapi selalu dikaitkan dengan amalannya sehari-hari, baikkah atau tidak. Nah, eta mati terbakar. Yang satu lagi mah di pabrik, dia itu lagi di pengkerwe atau gimana gitu, terang-terang digejebur karena cai panas. Aya kan di pabrik cai panas melepuh kulitnya, geheng maot bibi. Bukan geheng, melepuh eta asak si kulitna teh jiga dikulum, siga kitu tak mati nya banyak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya adalah mati tenggelam. Ada yang tenggelam di mana? Di laut ada. Malah layonna teu kapendak deui kemana sih dia layonnya. Dicapluk ku hiu atau ku paus atau kemana, yang jelas tidak ketemu itu jenazahnya itu mati di laut. Di danau ada yang mati, ada. Di balong aya. Di sumur tikunclung aya. No ieu mah ibu-ibu tikunclung na teh dina ember aya tah. Nah, ibu-ibu suka ketawa begitu ya, masa si ember dengan dia jangkungan mana? Iya sih, jangkungan manusia, tapi ternyata takdir Allah itu aneh ya Bu ya. Itu ada ibu-ibu yang sudah usia renta, mau wudu ngantosan incuna can sumping wae di kuliahan teh. Dia lagi sakit-sakit gitu, leng gitu Bu. Nya itu ngeret ngambil air dina eretan dulu makan begitu. Kuplak-keplok cuma setengahnya, yang ke bawahnya juga alhamdulillah. Bade naon bade wudu. Mungkin belum ada ilmunya, padahal kalau lagi sakit kan bisa tayamum sebenarnya, ya kan? Tuh, makanya ilmu teh harus ada. Kalau ibu lagi sakit, nuju puyeng heng haja nima, tanpa wudu teh ucing sariak panas tiris, enggak usah dipaksakan wudu. Wudunya digentos dengan tayamum. Tuh, ilmunya kan ada. Si ibu nu tadi belum tahu kali. Kemudian ibu pas tos dugi ka luhur, dia teleng we. Lang pingsan, pas pingsan ditotong mastakana kana ember nongeng tak eta teh dikerlep dina ember begitu teh ya. Ada yang begitu, ada Ibu. Tah eta teh mati sakit. Ketiga itu. Yang keempat, sakit perut. Kalau dulu mah suka disebut-sebut sakit perut teh naon, sakit perut teh cenah baheula mah kolera teh ya. Kolera tuh Ibu ongkek miceun terus sampai habis dia. Kemudian meninggal dunia. Kalau di zaman sekarang mungkin ada yang beda dari itu, tapi sakitnya di seputar perut, gak tahu sakit apa begitu ya. Meninggal dunia karena sakitnya itu. Nah, itu bisa masuk kategori naon tadi, mati syahid. Semua dikaitkan dengan amalan baiknya. Amalan baik, bukan jalminu goreng eta mah jalminu sararae, tapi mautna tragis juga gitu, maka mati syahid. Dan yang terakhir adalah perempuan yang melahirkan, ya. Istri yang melahirkan, tuh, bade tos keluar bayinya atau masih di dalam. Bayinya udah keluar tapi pendarahan gak berhenti-berhenti. Terus dicana ke rumah sakit, pupus di jalan. Ada yang begitu? Ada. Itu mati syahid juga. Ibu kan dari tadi kabita nya ku mati syahid teh. Nu kapilih ku ibu nu 5 eta nu mana? Nu mana tah? Pan tadi ceritataan terbentur benda keras kan, terbakar, tenggelam, sakit perut dan melahirkan, maut. Mana nu kaanggo ku ibu? Tuh, ibu mah da alim. Ari mati syahidna palai ai maut nu jika kituna alim, tragis ya semua itu. Tapi ibu ada satu hadis terpisah. Seorang itu mati di tempat tidur, diriungku para keluarganya, ada suaminya di situ, ada anak-anaknya, ada cucu-cucunya, bahkan uwa bibi ge aya nungkulan karena maut manehna teh, ya. Tapi dia maca la ilaha illallah dengan tertib bibi bu maut nate. Orang itu maut nate dinten Jumaah deui di tempat tidur, itu bisa juga masuk kategori mati syahid. Padahal mati di ranjang sendiri. Palai nu eta. Nu eta palai alim kene naon margina boela masalahna abi hayang hirup kene geus atuh jeung tong nyebutkeun mati syahid ai kitu. Tapi sekali lagi tidak bisa diminta-minta, tidak bisa dimohon sama Allah ya. Nah, gimana caranya? Upami palai maut syahid menurut Allah sing leres jadi manusia.
Jangan pernah jauh dari Allah, jangan pernah jauh dari Rasulullah. Baik-baik kepada Allah, baik-baik kepada masyarakat, baik-baik kepada semua orang. Manfaatkan itu waktu yang masih ada. Jelas ibu-ibu sampai meninggal teh mani disambut kamu mati syahid pada tidak ke medan perang. Kamu mati syahid tapi tidak jebur. Kamu mati syahid tapi terbakar. Nah itu yang paling indah. Bisakah kita seperti itu? Insya Allah bisa. Jangan berhenti menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Insya Allah ya. Maka ibu-ibu tadi minta bagian dari kebaikan dan keselamatan dari semua dosa. Memperoleh semua kebaikan tadi sudah. Dan selanjutnya memperoleh kemenangan dengan masuk surga. Karena tadi kene ya, kemenangan dengan masuk surga. Ada yang mati syahid masuk surga, ada yang tidak mati syahid tapi masuk surga kene. Yang jelas mah bahasa orang ngadu awe sapu jagat. Apa kene doa sapu jagat? Apa yang kewengke dibaca nang ke terakhirnya. Yang jelas orang yang berdoa sapu jagat itu ingin kebaikan dunia dan akhirat, dan mati itu dijauhkan dari api neraka. Apalagi coba doa yang lebih sempurna dari itu kayaknya tidak ada. Itu yang paling sempurna. Mudah-mudahan itu termasuk kita ya. Nah dan yang terakhirnya dan selamat dari api neraka. Tuh. Kalau disebut surga menggebu-gebu ingin. Kalau disebut neraka menggebu-gebu tidak ingin. Kalau kita pilihannya seperti itu ya jelas, maka jaga diri kita dari apa-apa yang bisa membinasakan kita. Neraka yang manapun tidak ada yang terpilih karena neraka itu tempat siksaan. Na'udzubillahi min dzalik ya. Nah, maka di berikutnya ada surat Ali Imran 2 ayat. Surat Ali Imran itu surat ketiga, ayatnya 169 dan 170. Kita baca lagi ya. Mangga. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini cerita tentang yang mati syahid. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, ya. Jangan sekali-kali beranggapan bahwa orang yang gugur di medan perang itu mati. Nah, mereka contohnya yang membela Palestina, sudah banyak yang berguguran. Ibu-ibu cek orang mah mati nu kitu teh. Tapi jangan punya anggapan bahwa mereka mati seperti biasa, bukan, ya. Bagi orang yang sebaik itu, justru di sini disebutkan sebenarnya mereka itu hidup. Garis bawahi. Sebenarnya mereka itu hidup, cuma pindah alam saja tadi. Dari alam dunia pindah ke alam akhirat, ke alam kubur. Itu kan bagian dari alam akhirat. Jadi jangan beranggapan mereka itu mati. Memang kita kamari kan meleleh air mata ya Bu ya, melihat anak-anak, melihat para laki-laki, para istri-istri, wah sudah tidak dipilih-pilih, pokoknya dibantai habis oleh mereka itu. Berharap orang Palestina itu musnah dari muka bumi. Mereka lupa bahwa yang menghidupkan manusia itu Allah, yang merizkikan manusia itu Allah. Boleh jadi mereka berharap seperti itu, tapi Allah punya siasat yang lebih baik daripada mereka. Kalau kita melihat orang yang kafir semena-mena bertindaknya, ceroboh, gegabah, sakahayang manehna, itu ibu-ibu sementara aja. Karena Allah itu kan suka nyungkun, tahu nggak nyungkun? Ya. Orang yang jelek itu biarkan hidup seperti senang-senang, biarkan. Tapi Allah itu nuju ngintip-ngintip kapan Allah membinasakan mereka itu. Dan di dalam cerita hadis-hadisnya sahih ibu pada bagus, diceritakan bahwa pada akhirnya peperangan antara muslim dengan kafir itu, ibu-ibu yang kalah itu adalah kafir. Yang kalah kafir, Yahudi kalah ibu-ibunya. Yang menang itu yang mana? Muslimin yang menang itu.
tapi nah ayeuna mani terlihat terdolimi gitu, tidak berdaya, yaitu di kasat mata kita saja. Tapi Allah sedang mengambil ancang-ancang kapan membinasakan mereka. Yang jelas satukan doa-doa kita itu, yang berhenti terus mendoakan mereka itu, karena doa itu adalah senjata ya bagi orang beriman itu. Nah jadi ku Allah mempe di tungguan sok tungguan diberi heula waktu pek kadinya rek suka-suka heula mah tunggu tanggal mainnya. Ku Allah dihancurkan orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul itu dihancurkan, tidak akan disisakan ya. Nah di sini simpulkan, jangan menganggap bahwa orang yang mati syahid itu mati, sebenarnya mereka hidup. Di sisi Tuhannya mendapat rezeki, garis bawahi mendapat rezeki. Ada orang ahli kubur mendapat rezeki, mendapat apa? Kenikmatan. Cuman rezekinya bukan minuman seperti ini, bukan makanan karena atas beda alam, tapi rezeki nanti naon ibu-ibu sebentuk kenikmatan di alam kubur. Nikmat kumaha tuh? Mereka itu dibangunkan. Nah, waktu sekarang nih, waktu pagi, waktu duha, mereka dibangunkan oleh Allah. Bangun, bangun, bangun. Wahai orang-orang baik, kata Allah itu. Dibangunkan. Pas mereka udah bangun tanya, ada apa kami dibangunkan? Kemudian di brengkun ada semacam film kah atau video kah atau apakah? Diperlihatkan kepada mereka tuh sambil mengatakan hada maq'aduka minal jannah. Ini loh tempat kamu di surga nanti. Tuh ibu-ibu. Jadi dibangunkan untuk melihat film suatu tempat yang tempat itu akan diduduki olehnya nanti di surga. Bunga teman gitu ibu. Bingah pisan. Maka mereka senyum sempul, alhamdulillah, terima kasih, saya berhasil mengarungi hidup di dunia ini. Maka sesudah itu ditidurkan, silahkan kamu tidur kembali, ditidurkan. Terus gitu nanti petang dibangunkan lagi, bangun, 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 wahai orang-orang hebat, bangun sebentar. Sudah dibangunkan, ditinggalkan deui hada maq'aduka minal jannah. Ini tempat kamu di surga nanti. Kadang ibu-ibu surga yang diperlihatkan tadi udah berubah ke surga yang lebih baik lagi. Di antaranya ada ibu yang seperti itu. Ibu dan bapak itu, ibu setiap dibangunkan itu surganya berbeda-beda. Sehingga dia itu kemarin pagi surganya masih yang itu. Tadi sore ya, masih yang itu. Pagi berikutnya masih yang itu. Pas sore-sore dibangunkan loh, surganya udah berbeda. Seperti kita mengenal rumah-rumah di komplek. Ada tipe yang paling kecil itu tipe berapa sih? 21. T21 naik ke berapa? Ibu-ibu yang di komplek yang tahu. Berapa? 36. Ada tipe 36. Pastilah dia ngarenya, loh kok rumah saya jadi beda? Tadi mah tipe 21, sekarang tipe ke 36. Kenapa ini? Ningkat lagi. Maka ada yang menjawabnya begini, bistighfari waladikalaka. Kenapa kamu surganya diganti-ganti, lebih baik lagi, lebih mahal lagi? Karena anak-anak kamu itu gak berhenti mendoakan kamu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Tuh Bu ya. Makanya punya anak yang soleh itu seperti punya bank apa? Bank pahala. Jadi setiap saat ibu bisa terus mendapatkan pahala dari doa anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Nah Bu seperti itu. Lain halnya dengan orang yang matinya dalam durhaka. Mereka juga dibangunkan, iya, dibangunkan pagi, bangunkan petang. Cuman disebutkannya begini, hada maq'aduka minan nar. Inilah tempat kamu di dalam neraka. Wah ibu, melihat tempat yang akan diduduki ngoceak. Kita saja kan kalau lihat filmnya pikasieun kan orang sok tutup mata bari ngoceak astagfirullahaladzim innalillahi kan begitu ya. Nah mereka seperti itu disiksa dalam kuburnya itu, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman karena setiap saat dibangunkan oleh malaikat dengan ancaman-ancaman seperti itu. Berarti berbeda sekali antara hidupnya mati syahid dan hidupnya orang-orang yang durhaka kepada Allah ya. Hidup dan matinya jadi kebaikan saja bagi mereka. Mangga Bu lanjut. Mereka bergembira, garis bawahi, tegembira kumaha atuh ya. Diiming-iming kamu tuh akan masuk surga ini, tuh bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang. Nah, ini kabar gembira buat kita ya. Kalau kita melihat orang yang baik mati kan itu jadi pelajaran. Matinya yang nyolatin banyak sekali.
Sudah mati terus diomong-omong kebaikannya. Nah, ini pertanda orang yang baik itu harus kita ikuti. Maka mereka itu ibu sedang menunggu kita. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka sudah sampai kepada Allah dengan mati syahid tadi, tapi mereka ternyata sedang menunggu kita yang sama-sama berjuang di jalan Allah. Begini kata mereka ya, tadi disebutkan sana, diberi karunia dan diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati, senang hatinya, atanapi berharap apa itu terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Jadi seolah-olah hayu susulah kami, ikuti langkah kami. Kalau mau selamat nanti kita akan bertemu di surganya Allah, begitu. Ya teteh lambaian tangan dari siapa? Dari para rasul, dari para nabi, ya, dari para sahabat, dari tabiin, tabiin. Pokoknya orang-orang soleh ketika sudah meninggal melambaikan tangannya. Hayu kalian ikuti langkah kami menunggu di sini dan kita sama-sama bertemu di surga Allah. Aduh, hoyong pisan. Amin ya robbal alamin ya. Jadi kita ikuti arah langkah orang-orang yang baik itu supaya kita menyusul mereka. Bahwa tidak ada rasa takut, Bu, tidak ada rasa takut. Nah, maka takut pantas dirahmati oleh Allah. Tidak ada siksaan neraka, pantas dicantumkan penghuni surga. Teu aya siksaan, teu aya penderitaan, tidak ada kesengsaraan karena dia sudah dicantumkan akan menduduki surga. Makanya tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Seperti itu juga ketika berjihad di jalan Allah, teu aya kasieun, teu aya karempan. Dia yakin dengan jihad fisabilillahnya karena Allah akan membalas semua itu. Amin ya rabbal alamin ya. Terakhir ibu-ibu, karena tadi judulnya menemui Allah dalam tenang ya. Orang yang tenang itu digambarkan di dalam ayat-ayat ini, ayat-ayat yang pendek dan menjadikan pelajaran bagi kita. Kita juga ingin ketika mati dalam keadaan tenang. Ini yang terakhir ada surat Al-Fajr, surat ke-89 ayatnya dari 27 sampai ke 30 kita ngaos, terakhir mah ngangot ta'ud ya. Nah, terakhir kita pakai ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, garis bawah ibu, wahai jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang itu ibu-ibu jiwa yang penuh keimanan, penuh ketakwaan, tenang saja menghadapi hidup itu, selalu dibimbing dengan iman, melihat ekonomi morat-marit, dia mah yang munculnya adalah berpegang teguh kepada Allah dengan doa-doa yang cantik. Aya kasusah, aya kabingung, ibu pernah susah? Pernah bingung? Sering. Ari ibu diantara banyak uang dan sedikit uang seueur nu mana? Sering pinuh teh dompet atau sering kosong? Oh, sering kosong ya. Kalau sering kosong muntang ke Allah, ya Allah, mana ada yang lain bisa mengisi dompet saya kecuali Engkau, kasihkan ya Allah, gitu. Jamin itu tenang aja menghadapi apapun ya. Jiwanya tenang, bawaannya seperti itu, maka meninggal dunia tenang. Ibu seperti itu. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jadi antara Allah dengan hambanya teh silih pikaridho. Allah ridho ke hambanya, hambanya ge ridho dicabut nyawa karena merasa yakin bahwa kepulangannya itu akan mendapat rahmat ya dari Allah. Maka ada di surat apa yang begini teh? Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Surat naon? Al-Bayyinah ayat sabaraha?
terakhir pokoknya sabar terakhir teh hitung iku sorangan cenah kitu ya. Itu di belakangnya ada radhiyallahu anhum. Allah itu ridho kepada mereka. Saha tatan nu dipikaridho teh orang yang menghuni surga. Allah ridho kepada mereka, makanya fasilitas surga silakan. Mau apa di surga itu? Mau buah-buahan, oke. Kue-kuehan, mangga. Lalab-lalaban, mangga. Minum-minuman, mangga. Baju sutra yang mahal-mahal, mangga. Perhiasan emas, oke. Perhiasan perak, oke. Bahkan ingin tiduran di kursi emas boleh, bersisir rambut dengan sisir yang terbuat dari emas boleh. Apa-apa yang ada di dunia teh Allah ridho saja pek kamu aranjeun sadaya itu. Makanya radhiyallahu anhu, Allah itu ridho kepada mereka. Naon kadituna waradu anhu, dan mereka pun ridho kepadanya. Jadi saling meridhoi. Kalau ingin seperti itu mulai sekarang mangpang urang nuju hirup kene ridho diaturna naon ku Allah teh. Surah Allah salat ridho. Kan sampai hari ini banyak orang yang belum ridho untuk melaksanakan sholat, ya kan? Dinten Jumaah batur mah di masjid nuju meneko berbakti ka Allah. Ieu mah kekeleuyeungan we di luar. Dibubuligir ngengelek hayam jago. Hayam jago teh geus dimandian. Cekurang anehnya ari hayam jago dimandian ai manehna teu mandi. Padahal mandi pada hari Jumat untuk laki-laki dewasa itu hukumnya wajib. Karena wajib kenapa? Karena hari itu akan ngadeheus ka Allah yang ada sholat Jumat ya. Tapi sampai hari ini banyak sekali laki-laki yang belum ridho sholat Jumat, ya kan? Aya nu teu ridho salat Jumat, aya nu teu ridho saum. Geuning keur sasi saum teh bala kecerakanna barang dahar ka era. Aya nu kitu? Aya, ya Bu ya. Ada yang belum ridho zakat, ada yang belum ridho kurban, ada yang belum ridho umroh padahal artos tos di mana-mana. Nah, kalau ingin silih pikaridho dengan Allah di surga, mulailah dengan sekarang. Diperintah ridho, dicarek ridho, karena tidak ada yang tidak baik kalau dari Allah mah itu demi menyayangi kita sekalian. Ya, begini. Mangga Bu, sok cenah pulang kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Yang ketiga, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Tuh. Dipiara bergabung dengan hamba-hambaku. Siapa itu? Kita bisa ketemu dengan para sahabat, bisa. Bisa ketemu dengan tabi'in, bisa. Kalau saya dulu menisono karena mina Siti Aisyah radhiyallahu anha, kita ketemu tidak? Insya Allah ketemu, ya. Jadi dengan para sahabat, dengan para nabi, dengan para rasul atas izin Allah, dan kita layak untuk bertemu dengan mereka akan bertemu. Karena Rasulullah itu suka menyebut begini, ana wa kafilul yatimi kahatain. Suka begitu. Aku dengan orang yang suka sayang kepada anak yatim semasa di dunia, kahatayan fil jannah. Nanti di surganya akan seperti ini, ngarendeng di surga nanti. Berarti kita bisa ketemu dengan Rasul. Ada kalanya juga di dalam satu surga Rasul di atas di bawah. Di atas, paling atas, di level keberapa? 100. Ari ibu kinten-kinten di level ka sabaraha? Sadakeun urang teh 100 lantai ke sana. Rasulullah tuh membeli lantai yang paling atas, yang ke 100 apartemen surga. Ari orang ka mananya? Duh, efek tebus teh ka lantai ka-5 wios ibu. Ka lantai ka-2 wios. Ka lantai ka-1 wios. Ketika ibu ditanya, ibu kenapa ka lantai ke-1 ke ibu mah wios? Da barina ge ibu mah nyeri tuur luhur teuing mah. Wios saya di lantai ka-1 ge ai. Bira kok aya ahli surga nyeri tuur ibu. Pakai lift kesananya juga, malah terkadang nganggo lift ngicep sor malaikat sok ngicep terang sampai ke sana ibu. Tapi ada hadis yang sangat menarik, kalaupun kita ada di bawah ibu, karena yang dinamanya surga itu semua terbuat dari kristal, temboknya tembus pandang, lantainya tembus pandang, atapnya tembus pandang. Maka jika Rasulullah ada di lantai yang paling atas, kita di bawah, itu masih bisa melihat Rasul dengan seperti melihat bulan purnama. Maka bisa SMS-an ke Rasul teh, "Celing, Rasul apa kabar? Oh, aku baik. Kamu di lantai berapa ya? Aku di lantai ke-1. Oh ya, kita lihat katingali dada." Nah, seperti itu bisa ya Bu ya. Jadi insya Allah asa nuturkan langkah Rasulullah, kita akan
termasuk penghuni surga tadi. Sok cenah bergabunglah dengan hamba-hambaku, dan terakhir dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah itu. Ya, surga yang mana? Yang diizinkan oleh Allah. Kita amalnya mampu membeli surga yang mana? Itulah yang akan kita dapatkan. Yang jelas, ketika kita berhasil memasuki surga, berarti kita terlepas dari siksaan, penderitaan, dan itu bisa diusahakannya bukan nanti, sekarang. Kita terus memelihara diri kita, jiwa kita, supaya kita tetap menjadi hamba Allah yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu sudah selesai pembahasannya. Jam seberapa ya? Ibu-ibu sudah sampai pembahasannya. Nggak ada pertanyaan, udah mengerti ya? Karena Bu Ella mau masuk ke kelas lagi ya. Tadi ke kelas, satu kelas, sekarang ke sini, kemudian ke kelas lagi sampai 4:30 sore ya. Doakan mudah-mudahan bisa mengarungi semua tugas dan kewajiban, seperti juga ibu-ibu ya, tugas di rumah tangga terpenuhi, tugas di sini juga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di mana, di Toong-Toong aja ya, FB-nya Bu Ella, di Toong aja YouTube-nya. Ya, selain mengklik dan subscribe, ibu-ibu juga tahu di mana Ibu Ella ngajinya. Tapi itu kadang-kadang dicantumkan, kadang-kadang tidak, karena teka bujeng teh ibunya. Mudah-mudahan kita selalu ketemu di majlis taklim dengan rasa yang penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pagi ini. Mohon maaf atas kekurangan, kehilapan. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.